Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi SPD, guru kelas 6 SD Negeri 01 Kebon Dalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 6, materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema yang ketiga, ayo jadi penemu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya anak-anakku. Ya, sudah siap belajar semua hari ini? Sudah. Ya, coba kalau siap belajar silakan berdiri coba. Kesiapannya Pak Guru akan mengecek kesiapan kalian. Ya, sudah rapi semua bajunya? Sudah ya? Ya, yang belakang, Mas, bajunya sudah dimasukkan? Ya, rapi. Ya, silakan duduk kembali. Jangan lupa kalau sudah siap berarti buku harus dikeluarkan. Silakan keluarkan bukunya. Ya. Tema 3. Ya, silakan. Ya, keluarkan bukunya. Ya, sudah dikeluarkan semua bukunya. Sekarang Pak Guru akan mengabsen kalian. Berangkat semua hari ini? Berangkat? Alena? Oh, Alena nggak berangkat. Ada suratnya? Sekretaris lihat surat tadi? Belum ada ya? Oh, belum ada, kita tunggu nanti ya, barangkali orang banyak kesini. Berarti Alena yang nggak berangkat ya, satu anak dari 35 anak, berarti 34. Oke. Ya. Sekarang ya, ketua kelas silakan memimpin doa teman-temannya ya, agar hari ini kita siap belajar, kemudian diberikan kemudahan kelancaran dalam belajar pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa, maju ke depan. Duduk siap. Setelah mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Belum semangat? Oke, Pak Guru akan bakar semangat kalian dengan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua. Kita senam dulu hari ini ya. Sudah olahraga belum tadi? Belum. Oke, kita senam dulu hari ini. Nggak lama, cuma paling 1,5 menit atau 2 menitan. Nah, perhatikan sini. Di depan ada gambar ya. Oke, kita ikuti gerakan senam tiger monkey. Oke. Ikuti gerakan depan. Ya, biar semangat. Sudah semangat? Sudah ya? Oke, siap belajar kaki dulu ya. Oh, ya. Siap belajar. Ya, sekarang Pak Guru ya akan menampilkan suatu gambar. Ya, coba dilihat di depan. Gambar apa yang Pak Guru bentar ya? Nih, dilihat. Ya, sudah kelihatan teman-teman? Belum. Oh. Ya. Sudah kelihatan? Pak Guru tanya, gambar apa ini? Oh, transportasi. Ya, ada yang di laut, darat, udara. Ini apa? Zaman dahulu ya. Oke, ada zaman dahulu, ada yang zaman sekarang. Tapi semuanya sama ya, ini ya, moda transportasi. Nah, kalian tahu? Nah, menulis transportasi itu transportasi atau transportasi? Transportasi ya? Iya. Coba kita lihat nanti ya. Kira-kira betul nggak menurutmu katanya yang betul transportasi. Nah ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan ciri-ciri kosakata baku ya, dan kosakata tidak baku. Gitu. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi kosakata baku dan kosakata non baku atau tidak baku. Ya, itu muatan yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Udah muatan yang kedua, muatan IPS. Ya, ini ada hubungannya ya. Kenapa Pak Guru menampilkan alat transportasi ini? Nah, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya di masyarakat Indonesia, ya, terutama dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian juga diharapkan bisa mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Jelas ya? Oke. Nah, kalau sudah jelas, nah kita mulai. Pak Guru akan menampilkan suatu video. Ya, tolong disimak baik-baik ya. Ya, di depan ya, kemudian ya. Coba disimak dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Tahukah kalian apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUEBI. Kata baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, misalnya ketika kita sedang berpidato. Nah, untuk mengecek
termasuk baku atau tidak baku, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau tidak punya yang versi cetak, kalian juga bisa download di Play Store. Nah, kalau kata itu terdapat pada KBBI, berarti termasuk kata baku. Jika tidak terdapat di KBBI, maka itu bukan merupakan kata baku atau merupakan kata tidak baku. Penyebab kata menjadi tidak baku itu yang pertama karena kesalahan penulisan, yang kedua karena kesalahan dalam pengucapan, dan yang ketiga karena kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikutnya ini adalah contoh beberapa kata yang termasuk kata baku dan tidak baku. Nah, ini contoh kata baku, contoh kata tidak baku dari nasihat, ya ini menggunakan e. Bentuk bakunya adalah nasihat. Kemudian apotek, ya bentuk bakunya adalah apotek. Jadi yang betul itu menggunakan e bukan menggunakan i. Ya, contoh kata tidak baku yang ketiga yaitu jadwal. Seharusnya jadwal memakai w. Kemudian yang keempat, contoh kata tidak baku cuman. Ini biasanya karena kesalahan pengucapan ya, cuman. Seharusnya kata bakunya adalah cuma. Yang kelima, ya contoh kata tidak baku ini adalah objek menggunakan y. Seharusnya yang betul itu adalah objek. Nah, kata-kata yang di sebelah kanan ini, ya ini yang di sebelah kanan ini merupakan kata baku. Dan ini kalau kalian lihat di KBBI itu sudah pasti ada. Sebaliknya kalau yang di sebelah kiri ini merupakan kata tidak baku. Jika kita mencarinya di KBBI sudah dipastikan dia tidak ada. Nah, sekarang mari kita berlatih menentukan kata baku dan tidak baku ya supaya bisa lebih memahami. Nah, sekarang soal yang pertama, berilah tanda centang pada penulisan kata baku yang tepat. Jadi nanti kalau ada kata baku maka kita centang, kalau tidak baku berarti kita silang gitu aja ya. Nah, perhatikan beberapa kata berikut ini. Merek ini merupakan kata baku ya, berarti kita centang. Nanti kalian bisa cek di KBBI ya anak ya. Kemudian zaman ini tidak baku, berarti kita silang. Ini harusnya menggunakan sebuah zaman. Jenderal ini kata baku, berarti kita centang. Kemudian ijazah ini juga kita centang karena merupakan kata baku. Kaos ini juga merupakan kata baku, kita centang juga. Kemudian baterai, yang betul adalah baterai yang menggunakan a, berarti ini kita silang. Kemudian ikhlas ini juga merupakan kata yang tidak baku, berarti kita silang. Kongres ini kata baku, berarti kita centang. Kualitas ini juga merupakan kata baku, ini kita centang. Ekspor ini juga merupakan kata baku, ini juga kita centang. Contoh berikutnya, syaraf. Kalau syaraf ini merupakan kata tidak baku, yang betul itu penulisannya tanpa y. Indra ini juga bukan merupakan kata yang baku, berarti kita silang. Hisab itu kata tidak baku, berarti kita silang. Yang betul adalah hisab. Samsatan merah putih memiliki sejarah tersendiri. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Bahan dasar samsaka merah putih adalah kain pemberian Jepang pada saat menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kain itu dijahit oleh Fatmawati dan dijadikan sebagai bendera Indonesia. Bendera asli kini disimpan di Monumen Nasional. Nah, dari paragraf ini, ya coba kita cermati, kita lihat mana yang termasuk kata tidak baku. Kemudian nanti kita cari bentuk bakunya. Sekarang coba kita cermati ya, mulai dari kalimat pertama. Kalimat pertama ini tidak ada, ya semuanya merupakan kata baku. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Nah, ini pada kalimat kedua ya, kita temukan di sini keberanian. Ya, keberanian. Di sini kan harusnya berani, ya. Sudah disimak videonya? Oke. Berdasarkan video yang sudah kalian amati, ya. Sekarang aku tanya ya. Kalian sudah bisa membedakan ya mana yang baku, mana yang tidak baku. Perbedaannya apa? Cuk? Ya, Mas. Bentuk penulisan. Penulisannya bagaimana Mas kalau yang baku? Kalau yang baru itu
Oke, keberanian, bakunya keberanian. Berarti yang pertama betul tulisannya ya. Kalau salah penulisan itu bisa dikatakan tidak baku. Itu masuk dalam ciri-ciri kata baku kan? Ya, kalau salah penulisan berarti tidak baku itu. Ya, perbedaannya itu ya. Kemudian kalau kata baku apa lagi? Ya, iya tadi dijelaskan sesuai PUEBI. Apa PUEBI? Ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, Pedoman Umum Bahasa Indonesia harus sesuai. Itu berarti maksudnya apa kata baku. Kalau tidak sesuai dengan PUEBI berarti tidak baku. Ya kan? Itu. Nah di sini terlihat tadi sudah dijelaskan. Ya, ini kan salah nulis. Keberanian masa keberanian. Nah ini kan tidak baku. Yang baku adalah keberanian. Disimpan. Nah, disimpan kan bahasa sehari-hari ya. Nah, yang lebih resmi adalah disimpan. Ya, UTK disingkat. Ini tidak baku. Yang baku untuk. Ya, tahu ya perbedaan. Ciri-cirinya kata baku. Cem. Ayo, ada ciri-ciri kata baku? Sesuai PUBI. Sesuai PUBI. Oke, belakang. Gunakan secara acara resmi. Oh ya, biasanya digunakan dalam acara resmi ya. Oke, nggak mungkin acara resmi menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, ya, ada lagi? Mbak? Tidak memakai bahasa asing. Tidak memakai bahasa asing, betul. Tidak memakai bahasa asing. Ya, kalau menggunakan bahasa asing berarti itu tidak baku. Ya, ada lagi? Tidak menggunakan bahasa daerah, betul. Ya, kalau dalam suatu paragraf atau teks eksplanasi di situ ternyata gabungannya ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu bukan bahasa baku. Oke, itu ciri-cirinya ya. Oke, paham. Ya, kita lanjut. Sekarang Pak Guru pengen kalian membentuk kelompok yang kemarin sudah kita bentuk seperti biasa kemarin. Ya, silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Ayo, silakan. Ayo, mejanya digeser-geser sesuai kelompok. Sudah? Sesuai kelompok? Yang belum, Mbak, Mas, silakan duduk yang enak sesuai kelompok. Ya, cari posisi yang nyaman. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, coba ada di sini, ada Pak Guru. Nah, di depan Pak Guru ada suatu gambar. Nah, ya, suatu gambar. Kira-kira ini gambar apa? Nelayan. Oke, nelayan yang menangkap ikan. Kemudian dijual di mana ini? KPI. Kemudian angkut. Ya, diangkut menggunakan transportasi. Nah, oke. Kemudian diantar ke pedagang ya. Oke, dibeli itu rumah tangga. Masak atau diolah terus dikonsumsi. Nah, ini adalah kegiatan apa? Distribusi apa? Ikan. Ya, oke. Nah, tadi nih ya. Ini adalah distribusi ikan. Ini kalau menggunakan transportasi yang zaman sekarang kan cepat. Betul nggak? Berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu belum ada transportasi modern secanggih ini, nah, otomatis pengiriman akan lambat. Nah, ini nanti di LKPD ada, ini dipecahkan nanti ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok.
ya. Ya, sudah dapat semua ya? Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, LKPD itu sesuai dengan yang di depan sini. Nah, yang di layar sama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Itu ada petunjuknya. Yang pertama, ada suatu teks eksplanasi ya tentang bacaannya, judulnya pensil si kecil yang amat penting. Nah, kamu di situ disuruh menemukan kata non baku atau tidak baku. Ya, kemudian ubahlah kata yang kamu temukan itu, ya, yang tidak baku itu dirubah menjadi kata baku. Lalu dibuatkan satu kalimat setiap kata baku itu. Nanti menggunakan kalimatnya yang efektif. Efektif berarti bagaimana? Yang menggunakan kosakata baku. Nah, ini ada bacaannya sesuai dengan di LKPD tuh di depan, ya. Jadi bacaannya sesuai pensil si kecil yang amat penting. Nah, kemudian boleh cari referensi di buku, boleh silakan ya. Di buku di HP silakan ya, di HP dibuka boleh. Ya, Ceng yang mau presentasi duluan. Nah, sekarang silakan presentasi. Ya, biar efektif waktunya Pak Guru pengen yang satu kelompok mempresentasikan satu muatan. Berarti habis bahasa Indonesia, kelompok lain IPS gitu aja. Ceng. Ya, kelompok mana? Yang duluan atau Pak Guru tunjuk? Tunjuk? Ya. Acung. Ya, kelompok ini, kelompok apa namanya? Scorpion, ya, silakan. Scorpion maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, gimana ya? Kami dari kelompok Scorpion akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan soal
Calah teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, Temukan kosakata non baku yang terdapat pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Ubahlah kosakata non baku tersebut menjadi baku. Non baku gimana? Bakunya bagaimana? Kalimat menanyakan cara atau perbuatan. ya. Gimana tadi? Harusnya bagaimana ya? Ya. Tolong yang lain dengarkan. Terus. Non baku si. Bakunya cara. Oke, si cara. Ya, terus bacakan lagi. Kalimat Baku dan tidak bakunya dulu. Ya. non baku bikin. Bikin, tidak baku. Bakunya membuat. Next. Modern. Modern. Harusnya modern. Ya. Oke. Terus lanjut. Apa? Jalan. Zaman. Zaman. Harusnya Baku zaman. bakunya zaman. Lanjut. Baku dipakai. Nah, harusnya Baku digunakan. digunakan betul. Non baku gampang. Apa? Gampang. Gampang harusnya Mudah. mudah ya. Gampang bahasa sehari-hari ya. Ya, lanjut. Terus. Terus harusnya kemudian terus bahasa sehari-hari. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari Ada tanggapan teman-teman? enggak dari teman-teman? Sudah? Ya. Kalau Sudah. tidak ada, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya, terima kasih kelompok Scorpion. Lanjut, Cung, kelompok mana yang mau maju? Cung. Ya, kelompok Harimau. Oke, kelompok Harimau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya. Kami dari kelompok Harimau akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang petunjuk pengisian KPD. Amati gambar proses distribusi ikan. Buatlah cerita proses perjalanan ikan hingga sampai kepada konsumen. Tulislah cerita tersebut ke dalam bentuk teks eksplanasi. Bacakan hasil diskusi di depan kelas. Proses distribusi Dengarkan ya. ikan. Para nelayan menangkap ikan di laut. Setelah itu nelayan menjual hasil tangkapannya di PPI. Setelah itu ikan diangkut ke pasar-pasar tradisional untuk menggunakan kendaraan roda 4 atau alat transportasi. Tolong yang lain Di perhatikan pasar sini. inilah pedagang-pedagang keliling atau pedagang warung lainnya akan membeli ikan dari pedagang basir. Kemudian penjual keliling dan pemilik warung menjual ikan yang dibeli di pasar kepada para pembeli. Biasanya para ibu rumah tangga membeli ikan dari pedagang keliling atau warung. Mereka membeli ikan sebagai pelengkap menu makanan keluarga. Para ibu rumah tangga yang membeli ikan di pedagang keliling atau warung kemudian akan memasak ikan tersebut sebagai lauk. Proses pengolahan ikan dilakukan dari mulai membersihkan ikan sampai ikan siap dikonsumsi. Ya, sudah? Ini sudah tadi ya. Berarti dari proses pertama sampai dikonsumsi ya sudah lengkap. Silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan teman-teman? Ada? Sudah lengkap tadi dari awal? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok Harimau. Next, kelompok. Ya, kelompok Elang. Elang ya, Elang. Ya, silakan maju kelompok Elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menulis kalimat baku dari kata baku yang terdapat pada teks pensil si kecil yang sangat berguna. Yang pertama adalah dibikin. Yang pertama adalah gimana. Yang harusnya bentuk bakunya adalah bagaimana. Lalu yang kedua
buat zaman. Ya. Untuk bakunya harusnya adalah zaman. Dipakai harusnya digunakan. Gampang harusnya mudah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Ada tanggapan? Tidak? Kalau tidak ada silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok Lang. Kelompok yang belum, Cung. Ya, kelompok mana itu? Singa, silakan maju ke mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait dengan proses distribusi ikan. Ya. Dan menangkap ikan di laut. Ya. Kemudian ikan tersebut dikirim ke TPI. Ikan tersebut diangkut menggunakan alat transportasi. Diangkut Setelah menggunakan itu transportasi. ikan tersebut dijual di pasar terdekat. Oke, dijual di pasar terdekat. Terus? Kemudian para ibu rumah tangga membeli ikan tersebut di pasar. Membeli ikan di pasar. Oke. Belum sampai konsumsi nih. Terus? Baru membeli kan? Kemudian ikan tersebut dibersihkan dan dimasak oleh konsumen. Iya, setelah dibeli, diolah, dibersihkan dulu, diolah, baru dimakan. Sesuai ya? Ya. Sudah? Dan setelah itu ikan tersebut dikonsumsi. Iya, dikonsumsi. Betul. Silakan. Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan nggak, Mbak? Mas, nggak ada? Jika tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah mempresentasikan, ya. Dan Pak Guru sudah melihat presentasi kalian semua, ya, berkelompok. Nah, sekarang Pak Guru pengen memberi kalian penguatan. Nah, ya. Nanti LKPD dikumpulkan dulu, Mas. LKPD dikumpulkan dulu. Ya, sini. LKPD dikumpulkan. Dibantu tolong, Bu. Dibantu ketua kelas ambil LKPD ya. Dikumpulkan di Pak Guru. Nanti gampang fotokopi ya kalian. Ya, terima kasih ya, Mas. Ya. Nah, dari permasalahan yang kami pecahkan di LKPD itu, ya. Dari yang muatan bahasa Indonesia pertama, tadi ada kata baku dan tidak baku. Bahwa kalau kata baku itu berarti dia tidak resmi, tidak sesuai dengan PUE-BI, ya. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari itu tidak baku. Kalau baku itu resmi, ya, digunakan dalam acara-acara resmi. Kemudian dalam teks eksplanasi itu. Sementara yang IPS, ya, yang distribusi, proses distribusi pada ikan, berarti sejak ada transportasi, ya kan, proses distribusi semakin mudah, semakin cepat. Betul ya, ikan bisa ditangkap oleh nelayan, kemudian di TPI, tempat pelelangan ikan, kemudian dikirim menggunakan moda transportasi, ya, sehingga sampai ke tangan konsumen yang terakhir itu untuk dikonsumsi. Gitu ya? Iya. Nah, sekarang Pak Guru punya soal evaluasi. Nanti Pak Guru akan bagi dan dikerjakan sendiri-sendiri. Nih soal evaluasinya. Kurang? Mas, ya silakan dikerjakan.
Soal-soal itu sudah dikerjakan semua. Nah, sekarang Pak Guru akan bersama kalian ya menyimpulkan materi pada hari ini, pagi hari ini. Sekarang menurut Pak Guru, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang muatan bahasa Indonesia dulu boleh? Ya, sama, Ken, bantu. Ya, Mas. Mengubah kata non baku menjadi kata baku Dengan teks. Oke, bisa mengubah kata baku dan menjadi kata tidak baku menjadi baku. Tadi ya, kata baku harus sesuai KUHI ya. Kata tidak baku itu digunakan dalam sehari-hari bahasanya ya. Nah, tidak bersifat resmi, tidak resmi kalau tidak baku. Kalau baku itu resmi ya. Kemudian tidak bersifat kedaerahan, tadi tidak dicampur bahasa asing. Terus bahasa daerah tidak menggunakan bahasa daerah. Nah itu ya, itu kesimpulannya. Kemudian yang IPS ya, bahwa kegiatan distribusi ya dengan adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi, sehingga proses distribusi semakin mudah dan semakin cepat ya. Sekarang ngirim ikan nelayan lebih mudah, ikannya lebih cepat sampai, tidak ada resiko ya, tidak cepat busuk kan gitu. Oke ya. Begitu juga dengan pengiriman apapun ya, di bidang distribusi dikirim barang yang sudah diproduksi, dikirim akan cepat sampai. Oke ya, itu kesimpulannya. Nah, ada pertanyaan enggak? Atau tidak, sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Guru akan tanya kepada kalian, kira-kira pembelajaran hari ini menarik apa tidak? Menarik. Siapa yang mau memberikan kesannya, menariknya di mana? Ya, ayo, ya. Mengetahui proses distribusi ikan. Oke, bisa tahu alur proses distribusi ikan, ya. Ada lagi? Mas, Bisa mengubah kata non baku menjadi baku. Oh iya, senang. Akhirnya kita bisa tahu cara mengubah kata tidak baku menjadi baku. Ada lagi? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan ya. Ada videonya, menarik gak? Tadi SBG-nya ada senamnya, kan? Ya. Ya, kalau begitu silahkan duduk di bentuk seperti awal. Silakan. Pembelajaran hari sudah selesai. Alhamdulillah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.